133, 133. This is your captain speaking with Game Up TV and with my partner Prabu Asidik. Nah, Prab, di sini tuh di season 3 ini kita bakal nyapa-nyapa dulu nih para pendengar-pendengar kita. Siapa tahu mungkin ada yang baru dengar tentang kita. Tapi kemungkinan nih untuk para pendengar kita sudah mulai mendengar di season 3 ini bakal ada podcast awal itu podcast bareng kahim kita yaitu Alfia Fajra, bakal di podcast bareng sama orang terjelek di BPMFT yaitu Timothy Valerian. Nah, kalian untuk yang penasaran tentang kahim-kahim kita, kalian boleh dengar podcast Timothy bareng kahim kita itu Alfia Fajra. Atau mungkin penasaran tentang bidang-bidang lainnya, yaitu udah ada bidang senator, udah ada bidang humdev atau lainnya juga, kalian boleh cek Spotify-nya TIKS Season 3. Nah, kita bakal nge-podcast nih, bidang yang gak kalah keren dari bidang-bidang lainnya di HMFT ITB, yaitu bidang HOC. Nah, bidang HOC sendiri yaitu kepanjangan dari Human Organization Capital. Betul gak, Kak Azra nih? Kak Azra itu sebagai VP di HOC. Betul gak, Kak? Human Organization Capital. Apa ada yang kurang? Iya, bener-bener tadi lu udah bener tahu singkatan HOC. Terus lu bilang kepanjangan. Oh ya, singkatan kepanjangan HOC. Itu Human Organization of Capital nih. Nah, yaitu VP-nya Kak Azra. Nah, boleh dong Kak, Kakak kenalin direkturnya masing-masing di bidang HOC ini. Oh iya boleh. Thank you, Bro, udah ngingetin. Boleh dong Kak, perkenalan dulu sebagai VP of HOC. Oke. Mungkin untuk para pendengar, ini pertama kalinya gue di podcast This is your Captain Speaking ya. Kenalin, nama gue Azra. Gue di sini sebagai Vice President of Human and Organizational Capital. Nah, di sini gue juga kerjanya nggak sendiri. Gue ditemenin sama 5 orang teman gue yang lain, yaitu para direktorat gue. Ini mungkin kalian kenalan sendiri aja masing-masing ya. Boleh dari Iris dulu deh, Iris. Ini kenalannya nggak ada format kan ya? Cuma nama, terus kayak direktorat. Iya, itu aja. Udah. Oke. Jadi, kenalin aku Kirana Iris, panggilannya Iris, terus dari direktorat ini, ORDEV, Organizational Development. Oke. Next, Ica, Ca. Halo, kenalin, aku Aryani Saputro, bisa dipanggil Ica, dari Direktorat Project Management and Development. Oke, selanjutnya ini masuk ke yang tadi kan udah organization-nya ya, sekarang lebih ke orang-orangnya nih. Mungkin boleh dari Fuad dulu, terus terus Adit, baru Ceta deh. Oke, halo kaula muda. Sorry. Kaula muda. Boleh. Sorry. Boleh banget, Sabi banget. Lanjut, Ad. Kenalin, aku Fuad Siregar, biasa dipanggil Fuad, dari Talent Acquisition. Oke, Gasdit. Oke, halo semua, salam kenal. Nama gue Muhammad Aditya, biasa dipanggil Adit dari Direktorat Talent Development. Oke, last but not least ada Ceta. Hai, aku Ceta dari Direktorat Talent Management. Oke, mungkin perkenalan dari direktoratnya cukup segitu dulu ya, bisa dibalikin ke Gema dan Prabu nih. Boleh. Kan di ini tuh, oh iya, kalian tuh dari angkatan berapa sih? Kayak ada TF20 kah, TF19 tuh siapa-siapa aja tuh, boleh? Ada. Jadi kalau di HOC, yang TF19 tuh ada gue sendiri, Iris, Adit, sama Ceta. Sedangkan yang TF20 ada Ica and Fuad. Nah, untuk TF19 tuh kalau nggak salah lagi KP ya, Kak? Benar. Nah, boleh nih KP yang di masing-masing TF19 lagi progresnya udah gimana? Udah ada laporan kah? Udah ada yang bikin laporan? Apakah udah selesai gitu? Udah tinggal hahihi gitu? Atau gimana nih? Oke, mungkin gue dulu ya. Nanti setelah gue siapa aja boleh nih antara Adit, Ceta, dan Iris. Kalau gue sendiri, kebetulan gue KP di salah satu perusahaan baterai. Dan progresnya sendiri sih sekarang
lagi nyusun laporan KP karena dari supervisor gue sendiri tuh kayak ngewajibin harus ngelarin laporannya tuh di saat KP. Nah jadi sekarang kita lagi ya ngolah-ngolah data dari mereka, terus nyusun laporan KP. Semoga Juli ini kelar sih. Pengennya sih Juli ini kelar, jangan sampai Agustus. Gitu. Mungkin yang lain boleh. Siapa nih? Kak Adit deh, Bang Adit. Boleh nih. Yang Bang Adit. Oh iya, Sabi. KP ya? Iya sih, gue lagi KP. Terus gue tuh satu perusahaan sama Cetak, cuma kayak beda divisi gitu. Sebenarnya topik gue tuh udah selesai, cuma kayak gue tuh banyak side job gitu, kayak disuruh ngapain sama perusahaannya, kayak suruh ikut webinar, Suruh ngeprint gitu gak? Suruh ngeprint, suruh nganter kopi, beli. Enggak ya? Enggak sih, kalau kayak gitu kayaknya rada ekstrim sih, tapi ya semoga aja enggak ya. Iya paling kayak ikut webinar, terus bantuin bikin poster, tapi sebenarnya topik gue tuh udah kelar sih. Ya, mungkin Cetak gimana Cek di divisi lain. Boleh nih Kak Cetak. Langsung Kak Cetak, Kalau guys. aku tuh masih on progress sih sebenarnya. Dan masih banyak juga kerjaannya. Sampai kira-kira tengah Agustus kayaknya ya, sebelum masuk banget. Itu pokoknya emang kayak sengaja per minggu dan tidak terlalu tergesa-gesa gitu sih, kayaknya emang kayak gitu. Tapi belum bikin laporan karena nggak diwajibin selesai laporan pas KP kayak Azra. Udah. Oh, kalau gitu, nih kan Kak Cetak sama Bang Adit tuh di satu perusahaan ya? Emang nama perusahaannya tuh apa, Kak? Iya, jadi kami berdua tuh di perusahaan PT Land Industri. Nah, tempatnya tuh di Bandung. Nah, Land Oh, di tuh Bandung. geraknya di bidang kayak apa ya, kereta lah intinya. Tapi sekarang lagi merambat ke kayak Defense ID namanya. Itu tuh kayak kendaraan-kendaraan militer gitu. Ya kan, Cat? Yep. Bedanya Kak Cetak sama Kak Adit tuh apa tuh? Kan beda nih, beda divisi. Kalau Kasih tahu, lu kasih tahu lu dulu, Cat. Oke, kalau yang aku tuh lebih ke ini sih, lebih ke elektronik militer gitu. Kalau Adit beda, bukan di Ya, militer kayaknya. kalau gue tuh lebih ke arah kayak industrial development gitu. Jadi kayak ngelihat ngebenchmark kayak ke depannya apakah teknologi-teknologi yang ada sekarang tuh bisa dipakai atau enggak. Jadi kayak kajian gitu sih, lebih ke arah kajian. Lu anaknya development banget ya, Dit ya? Emang udah berdarah daging kali ya dari semenjak gue di FTech. Sip paling talent development. Oke nih, kita langsung ke Kak Iris saja kali ya. Boleh Kak Iris, kakak lagi KP apa nih? Kalau aku, mungkin kalian tahu ini kali ya, PT Dirgantara Indonesia, ya pesawat gitu. Jadi itu ya tau lah ya perusahaannya B J Habibie dulu. Terus kayak divisi aku tuh di situ namanya certification gitu atau kayak sertifikasi. Jadi sertifikasi pesawat gitu. Jadi tuh sertifikasi tuh kayak ibarat kalau kamu beli barang kan ada buku panduannya ya. Nah kalau aku tuh kayak orang beli pesawat, nah buku panduannya itu yang aku bikin. Nah jadi kayak lebih banyak kerjanya ke dokumen-dokumen. Cuman maksud aku kayak emang kayak nggak begitu nyambung sama teknik fisika sih, jujur. Mungkin lebih banyaknya juga nyambungnya sama teknik mesin atau di dirgantara. Soalnya aku jarang juga ngelihat orang yang jurusannya di teknik fisika gitu di situ. Biasanya atau enggak yang teknik elektro gitu. Nah, terus kayak kerjaannya, aku sebenarnya baru masuk juga tanggal 4 Juli kemarin. Terus kayak emang awal-awal sekarang masih baru baca dokumen sama ada dikasih kerjaan gitu kayak nge-sketch pesawat gitu, tapi bukan pakai SolidWorks. Banyak banget ya ngomongnya, nggak apa ya. Terus kayak terus kayak akunya kaget gitu kan dikasih sketch
kayak dikasih sketch apa namanya pesawat gitu ya. Aku kira bakal pakai SolidWorks gitu, tapi ternyata kayak sketchnya tuh kayak aku harus ngeditnya pakai Adobe Illustrator gitu. Jadi kayak aku sebelumnya belum pernah pakai. Jadi kayak baru banget sih belajar buat akunya gitu. Jadi kayak sambil belajar sambil tahu tentang pesawat gitu-gitu. Terus topiknya juga udah ditentuin, jadi mungkin tinggal ngikutin prosesnya aja. Sama belum bikin laporan jujur karena masih buta banget. Cuman kayak ada contohnya gitu dari perusahaan itu ada contoh laporan tentang itu gitu. Paling itu sih. Nah, kan kakak KP ini bergerak di Dirgantara ya. Pasti bakal ketemu sama anak-anak teknik mesin, teknik Dirgantara lah. Apakah ada? Kayak pas itu aku pernah ngeliat. Jadi tuh sebenarnya yang KP tuh aku pas masuk pertama tuh banyak gitu loh. Jadi kayak ada anak SMK. Kalau SMK tuh namanya PKL kalau nggak salah. Nah, terus ada anak UI juga, ada anak teknik mesin sama Dirgantara, tapi aku nggak tahu namanya. Maksudnya kayak aku nggak ngeliat namanya, cuma ngeliat jurusannya doang, tapi sebenarnya ada nama-namanya gitu. Terus kayak sempat ngeliat anak UI, tapi kayak nggak kenal juga. Jadi kayak mungkin beda divisi sih. Soalnya kalau yang divisi aku cuman aku sama mungkin kalau kalian tahu Dava. Mutasir. Iya betul, aku sama dia KP-nya bareng, satu divisi kita sama. Jadi kita di divisi itu cuma berdua doang. Boleh nih setelah ngebahas perkapean TF19, boleh nih dilempar langsung ke Prabu. Oke, untuk yang 20 deh, mau nanya nih. Kan pada sibuk juga nih ya sama SS atau mungkin sama Wisjul juga. Boleh dong satu-satu dijelasin apa aja nih, ngapain aja nih sibukannya. Mungkin dari Fuad dulu deh. Hai, halo. Hai. Kesibukan ya? Halo lagi ya? Iya, betulan. Kalah banget. Iya, aku game. Paling kalau dari SS sendiri, sebenarnya gue nggak terlalu sibuk banget gitu ngurusin SS-nya gitu. Kita cuman yang ngurusin kebutuhan kepala sekolahnya, kayak sekolah danlab atau sekolah persekolahan panitianya gitu. Soalnya dari talent acquisition-nya kan memang mewadahi panitia sekolah untuk diadakannya pembekalan gitu. Nah, kalau buat sekolah-sekolahnya sendiri, karena gua nggak join di ring 1 dan ring 2, jadi nggak sesibuk itu, tapi jatuhnya sekarang sesibuk itu juga, soalnya gue nggak sesibuk itu, tapi sesibuk itu juga. Ya, jadi staff Mamet dan acara, jadi 2 staff gitu. Jadi ya keren, sibuk keren. gitu juga. Boleh deh selanjutnya, kalau Ica gimana, Ca? Nah, kalau aku mungkin di Wisjul kebetulan nggak ikut jadi panitianya, cuma aku juga koordinasi sama Kawis dan sekjennya untuk keperluan Wisjul, kayak ada sekdiv segala macam, terus juga mungkin dari segi administrasi kayak KPI, terus LPJ gitu-gitu sih. Oke. Karena udah ngebahas perkapean, TF19, kesibukan KP, bla bla bla, tentang terus juga kesibukan TF20, yaitu di Wisjul dan di SS. Nah, boleh lagi nih kita balikin lagi ke Kak Azra tentang HOC. Boleh nih Kak, kakak kan ngebawa hashtag elevate the equality, the quality. Nah, itu artinya apa tuh Kak? Elevate the quality. Oke. Apa ya? Ya sebenarnya di Indonesia aja sih, karena aku nggak jago buat hashtag yang keren kayak Adit dan Iris. Keren banget hashtagnya. Kalau hashtag aku tuh sorry ya kalau misalnya kadang pakai aku, kadang pakai gue nggak ini konsisten. Kalau hashtag dari HOC sendiri tuh sebenarnya ya artinya saya namanya kan pengennya tuh ningkatin kualitasnya. Nah, kualitasnya tuh kualitas apa aja gitu. Misalnya manusianya iya, organisasinya iya, dalam manajemen proyeknya juga iya. Jadi kayak ya peningkatan itu yang diperluin di KMFT menurut gue. Jadi dan emang yang tepat untuk
meningkatkan si kualitas tersebut tuh kan memang bidang HOC ya, udah diplot nih sama si Kahim kita. Jadi ya gue membawa hashtag itu dengan harapan si bidang HOC ini bisa meningkatkan semua kualitas yang udah gue bilang tadi, dan juga dengan harapan lebih lanjut gitu loh. Jadi kayak karena udah dibentuk nih insan-insan yang berkualitas, jadi harapannya mereka juga bersedia kembali untuk apa ya, kembali semacam berbakti lah untuk ngembangin si organisasinya ini, gitu sih. Apakah itu kan tadi kakak ngebahas tujuan ya. Nah, tapi kalau nilai inti HOC itu apa kak? Nilai inti sendiri ada 4 kalau dari HOC. Ada nilai inti kan ini ya, kayak nilai-nilai yang aku punya untuk selama bekerja di HOC ini, yang juga harapannya bisa ditanam di diri masing-masing orang yang ada di HOC. Itu ada 4. Yang pertama ada continuous learning. Itu aku pengennya orang-orang di bawah HOC ini punya keinginan untuk selalu belajar gitu. Jadi yang tentunya disertai juga dengan constant improvement gitu. Jadi kayak ya belajar tuh gak ada habisnya gak sih? Kayak kita bahkan udah lulus kuliah juga nanti masih belajar gitu. Udah pensiun juga mungkin masih akan terus belajar gitu kan. Jadi ya harapan aku continuous learning tuh selalu ada di setiap diri manusia di HOC ini gitu. Terus yang kedua ada achievement orientation. Nah, siapa sih yang nggak mau mengachieve sesuatu gitu kan. Jadi harapannya juga dari nilai ini orang-orang di HOC akan selalu berusaha sebisa mereka untuk terus terdorong untuk terus mendorong dirinya sendiri untuk berusaha dan bekerja lebih baik atau di atas standar kalau bisa gitu. Terus yang ketiga itu inklusif kalau nggak salah. Ya inklusif. Ketiga inklusif. Itu ya sesuai namanya inklusif, jadi melibatkan semuanya gitu, jangan sampai kerjanya sendiri-sendiri doang gitu, karena kan pasti di bidang ini perlu banyak banyak kolaborasi sama bidang-bidang lain kan. Kolaborasi sih, banyak kerjanya bareng bidang-bidang lain juga, jadi ya jangan nutupin sendirilah gitu. Terus yang terakhir ada impactful. Nah, impactful ini ya harapannya dari inisiatif di bidang HOC ini bisa memberikan impact yang positif terhadap baik dari HOC-nya sendiri maupun bagi orang-orang lain gitu. Nah, ini pesan-pesan juga nih buat direkturnya HOC nih. Itu tadi ada continuous learning, kedua ada achievement orientation, ketiga inklusif, dan keempat tuh impactful. Nah, kebetulan untuk tadi pesan-pesannya untuk director, gue mau ngelempar juga nih ke direkturnya Project Management and Development, yaitu Kak Ica. Halo Ica. Nah, sebenarnya kerjaan Pemda itu kayak gimana sih sebenarnya? Dan arti hashtag yang dibawa yaitu navigate the collaboration. Boleh tuh Ica. Oke. Mungkin dari hashtagnya dulu ya. Jadi navigate the collaboration. Jadi tuh di Project Management and Development nanti bakal banyak kolaborasi antar aspek dari kepanitiaan dan juga BP gitu. Jadi sebagai project manager kita juga harus memanage atau mengolaborasikan, menavigate aspek-aspek ini supaya bisa berjalan dengan baik. Terus kalau dari tugas PMB sendiri, nanti kita bakal membantu si kepanitiaan ini dari wisuda dan juga disnatalis, dari bagian administrasi, bagian kebutuhan lainnya juga, itu akan kita bantu. Pokoknya yang berhubungan sama BP nanti sebisa mungkin akan kita bantu. Terus juga kita bakal bikin dokumen arahan untuk keberjalanan si proyek-proyek ini. Jadi semacam pedoman gitu, pedoman dalam keberjalanan si proyek ini. Nah, karena tadi udah kerjaan, boleh nih hashtag yang dibawa. Itu artinya apa tuh? Navigate the collaboration. Tadi kan udah disinggung ya, jadi kita bakal berkolaborasi gitu dengan banyak aspek dari si kepanitiaannya dan juga BP.
Dan Navigate itu sebagai project manager, kita bakal mengatur atau menavigasikan si aspek-aspek ini supaya bisa berkolaborasi dengan baik. Tuh. Oh, nah kan tadi kamu ngebahas tentang Wisjul, Wispril, sama nanti bakal ada Sokto ya, sama Dies Natalis juga. Nah, itu di masing-masing proker itu ada manajer inisiatifnya nggak? Siapa gitu Ada. manajer yang bakal bertanggung jawab gitu? Nah, boleh dong sharing-sharing ke para pendengar kita siapa nih yang bakal bertanggung jawab tentang acara-acara HMFT di ITB, acara-acara kepanitiaan? Kalau di Wisjul, inisiatif manajernya tuh ada Ariel Brandon. Terus di Wisok nanti bakal ada Timothy Tarotarigan. Nanti di Dies Natalis bakal ada Neta. Terus di Wispril ada Hanul. Oke, karena tadi udah ngebahas singkat tentang PMD, boleh nih lanjut ke Abang Adit, yaitu divisi Talent Development. Boleh nih Kak, kerjaan Tere itu kayak gimana sih, dan hashtag yang kakak bawa tuh apa? Yang kan kakak ngebawa tuh hashtag gua nggak tahu nih, Siemper Elabor. Bener gak Kak cara ngebacanya? Karena ini sulit, gua baru baca nih. Oh bener ya. Nah, boleh tuh Kak, kerjaan Tere itu apa, dan kenapa kakak ngebawa hashtag ini? Oke. Kerjaan TD itu sebenarnya lebih ngembangin SDM. Nah, SDM itu siapa? SDM itu hasil orang-orang masa MFT yang udah lantik jadi anggota biasa. Jadi kayak istilahnya bisa dibilang kader juga, cuma ya nggak seintens osjur. Jadi ya apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak ngasih nilai-nilai inti Kader gitu pasif loh. bukan? Iya, bisa Kader dibilang pasif. kader pasif juga. Jadi ya paling gitu sih kerjaannya, kayak kalau di yang gue bawa sekarang tuh ada kayak namanya HMF training. Jadi itu kayak training buat tiap direktorat gitu, buat apa ya, isinya tuh kayak bisa dibilang knowledge sharing lah ya, tentang nilai inti di HMFT. Nah, habis itu kenapa gue bawa hashtag itu, sebenarnya nggak ada alasan apa sih gue pakai bahasa itu, kan bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol. Berarti gue cuma kayak grow together, gue jadiin bahasa Spanyol doang. Udah gitu doang sebenarnya. Jadi intinya gue pengennya ya masa MFT tuh berkembangnya secara bersama-sama gitu. Jadi bukan cuma satu sisi doang yang kuat atau gimana, jadi kita bersama-sama gitu kan. Nah, gue rada nyesel sih sebenarnya milih hashtag itu, tapi ya udahlah. Oh, kenapa nyesel tuh? Kenapa nyesel? Karena kalau lu masukin Google Translate, artinya itu berkembang secara serabutan gitu, jadi kayak oh shit. Tapi ya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa lah ya, karena niatnya seperti itu. Meskipun artinya berbeda. Semua niat, semua balik ke niat sih. That's right. Nah, fun fact nih buat TD kepada para pendengar kita. Nah, TD itu bener gak sih Kak, staffnya hanya satu, yaitu Abang Armandana sebagai kepala sekolah Schoolers 2022. Nah, apa sih kepala sekolah 2022? Itu sebagai kaderisasi MFT ITB ya, kalau nggak salah. Betul nggak Kak? Betul. Nah, boleh tuh Kak. Kok gimana nih perasaan Kakak terhadap staf yang hanya satu-satunya, terus menjabat sebagai kepala sekolah Scholars 2022, dan kebetulan itu bakal nyambung dengan kerjanya TD, yaitu sebagai kaderisasi ya Kak? Sebenarnya nggak nyambung, lebih nyambung ke TA sih, Talent Acquisition. Cuma ya cukup ngaruh ke gua sebagai, ya dia kan satu-satunya staff gua, dan di saat kayak pertama kali gua tahu dia jadi staff gua satu-satunya tuh, gua sebenarnya semangat. Gua nggak kayak staff gua cuma satu. Gua semangat karena apa ya, jadi kayak gue bisa fokus ke satu orang ini gitu loh. Gue kerja berdua gitu kan. Tapi tiba-tiba nih orang ini nih ngechat gue, ini dong minta tanda tangan buat surat dukungan. Oh oke. Gue masih kayak gak apa tuh.
gue nggak expect apa-apa dong. Gue maksudnya gue full support, cuma gue nggak tahu kalau misalkan dia bakal kepilih atau enggak atau gimana. Terus pas kepilih kayak wow, oke. Gue rada demot dikit sih, soalnya kayak semua plan gue tuh jadi kayak wow, jadi hancur gitu. Tapi ya apa sih? Nah, itu Gua pesan selalu untuk Bang Arman ya. Nah, itu ya, kasihan tuh tapi nggak apa, Kadif. gue full support, tetap full support. Iya, full support. Full Boleh nih support. pesan untuk Bang Arman nih dari Boleh Bang Adit buat sebagai kadifnya. ya tetap semangat dan selalu sukses buat SNS sekolah schoolersnya. Terus jangan lupa balik ke gua kalau udah kelar. Udah sih gitu aja paling. Oke, boleh tuh Bang Arman, tolong didengarkan ya podcast kita, semoga didengar oleh Bang Arman. Karena gue udah kebanyakan ngobrol dan kayaknya pada pendengar kita Gantian bakal bosen ya, juga. gantian ya. Iya, langsung nih Prab, ambil alih, take over. Boleh. Gua mau ini dulu deh, mau bicara sama talent acquisition dulu deh, talent acquisition director Muhammad Fuad. Gue mau nanya dulu deh, Mas Fuad nih, alasan lu jadi TA tuh gimana? Kenapa gitu? Terus lu jadi TA tuh gimana ceritanya gitu? TA director. Oke, kalau alasan gue jadi TA director, sebenarnya mungkin latar belakang terkuatnya itu gara-gara gue udah pernah jadi staff TA di pas BP sebelumnya. Jadi ya motivasi lebih kuat biar buat maju jadi directornya gitu. Gitu. Terus gimana tuh? Udah 3-4 bulan lah ya jadi TA director ya. Rasanya itu gimana rasanya jadi TA director? Ya rasanya sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi ya pasti bakal chaos dan mendapat, tetapi dari chaosnya itu dapat ini sih, jadinya itu lebih banyak pengalaman yang dapat. Jadi kayak bisa ngebikin dokumen, terus bisa tahu tentang kaderisasi. Jadi ya worth it sih chaosnya gitu. Terus apa nih susah dan enaknya jadi TA director? Kalau boleh tahu ya. Sebenarnya belum bisa dijawab sekarang sih karena belum kelar satu periode ya. Tapi selama ini susahnya itu ya namanya juga director pasti itu beban ya, pasti itu beban. Dan dalam mungkin mengkoordinir kerja dengan staff-staffnya yang juga nggak kalah sibuk dengan gua, ya itu mungkin susahnya jadi director talent acquisition. Karena gue tahu staff dari TA itu pasti orang-orang yang bisa dibilang berkapabilitas dalam kaderisasi dan berkapabilitas di dalam kegiatan organisasi. Jadi ya mau nggak mau mereka terlibat di organisasi lain. Jadi sibuknya kebagi gitu. Nah jadi itu sih paling susahnya. Dan kalau senangnya ya senang aja sih gitu. Disenangin gitu. Di bawah senang ya, Kat ya. Di bawah senang ya. Gitu. Gue happy aja. Kalau gitu terus gue mau nanya deh nih, cara kerja TA tuh gimana ya? Sama kendalanya paling sejauh ini. Gimana? Apa? Cara kerja TA dan kendalanya. Cara kerja kalau dari segi alur kerjanya itu paling ada beberapa fokus proker gitu yang dibagi ke staff-staff yang ada sekarang. Jadi lebih ke koordinir satu sama lain aja. Jadi tiap proker gitu ada penanggung jawabnya gitu dari staff TA. Jadi lebih dibagi-bagi aja sih kalau buat cara kerjanya gitu. Oh gitu. Terus boleh dong kasih tahu staff-staffnya siapa aja, apa petanggung jawabannya gitu. Oh oke. Kalau buat yang pertama itu ada Raihan Bilal, itu penanggung jawabnya itu di sekolah schoolers dan
laporan pertanggungjawaban nantinya, laporan pertanggungjawaban sekolah-sekolah. Kalau yang kedua itu ada Raihan Farid Akbari, itu penanggung jawabnya itu pada proker dokumen pipeline. Kemudian satu lagi ada Raden Ajeng Salsabila, itu tanggung jawabnya di Sobat Techfish, proker Sobat Techfish. Oke. Terakhir nih. Kenapa hashtagnya create a thinker? Aduh, oke, nggak apa deh, jelasin lagi. Kenapa emang? Belum jelasin juga ya? Sorry. Soalnya kalau create a thinker itu jujur itu tuh pas balik dari Elixir, tuh inget banget. Balik Elixir, terus Azra udah ngomong-ngomong di grup buat malam ini deadline gitu. Jadi kepikirnya itu jujur nggak nyampe setengah jam gitu. Jadi mikir apa ya hashtag. Jadi ya tentang TA itu apa sih? Jadi lebih filosofis aja sih jatuhnya. Kenapa create a thinker itu? Karena gue mikirnya kayak orang-orang yang ingin terlibat di kaderisasi dan orang-orang yang mau mengkader seseorang itu tuh adalah orang-orang yang pasti ya memiliki ingin berpikir kritis lebih gitu. Maksudnya ya lebih ingin berpikir gitu. Jadi ya dari segi TA-nya sendiri ingin membuat staffnya itu menjadi seorang pemikir, dan dari segi staff TA-nya itu pengen ngebuat angkatan di bawahnya itu kan dia mengkader gitu. Jadi ya pengen membuat dia itu seorang pemikir juga. Itu sih kalau filosofinya. Keren sih. Oke. Boleh deh selanjutnya untuk direktur yang selanjutnya bagian organizational development Kak Kirana Iris. Boleh, Halo, Kak? Iris aja. Oh iya, Iris aja. Sorry. Paling sama sih. Tadi alasan jadi Ordev tuh kenapa? Gimana ceritanya bisa jadi Ordev director gitu? Dipaksa. Enggak, deng. Jadi ceritanya nggak ada, kayak emang disuruh. Enggak deh. Disuruh Jadi, aja gitu ya? apa namanya, enggak sih, kayak aku tadi mikirnya mau jadi staff gitu, karena kayak jadi, aku tuh nggak pernah jadi kadip gitu loh kalau di organisasi, soalnya kayak, nggak ngerasa capable aja, dan kayak jadi staff tuh kayak tugasnya lebih dikit gitu, paham gak sih? Kayak staff nih dikasih sesuatu, kerjanya A aja gitu, kalau kita kan kadip A, B, C, D dicek kan satu-satu, nah jadi kayak aku nggak merasa bisa gitu loh. Terus kayaknya baru pertama kali gara-gara juga apa namanya, kayak ini kan organizational development itu kan masih divisi baru ya. Terus kayak emang si Alvin nih sengaja banget deh kayak bikin ini tuh sok-sok ngikutin KM gitu. Terus kayak apa namanya, kebetulan dulu yang di KM juga yang tentang OKR ini di namanya SPI. Jadi kayak satuan pengendalian internal, terus kayak kebetulan aku salah satunya gitu di divisi itu, dan kayak ya so far kayaknya di HMFT yang WD pamer yang baru ngerti gue doang, kagak lah. Yang kayaknya maksudnya kayak yang mungkin yang lebih banyak tahu gitu aku gitu kan, tapi kayak jadi ya udah kayak dia menerapkan sistem itu dicobain di HMFT ini gitu tentang OKR gitu sih. Terus gimana Kak rasanya jadi Ordev director? Berat kah? Apa enteng kah? Atau gimana? Gue dibully. Udah paling tahu ya, Pak ya? Udah paling tahu bisa jadi enteng. Tau gak sih, fun fact, aku tuh kalau di grup paling dibully tau, sama Ocat, sama si Prian, sumpah. Kayak mereka tuh staff songong gitu loh, tapi kerjanya bagus. Cuman kadang kayak kalau disuruh apa kayak nggak males gitu, kayak gitu dulu, atau enggak kayak pokoknya pasti aku dibully gitu deh kadang sama mereka. Tapi mereka maksudnya kayak kerjanya oke tuh kok, maksudnya kayak tepat waktu juga, terus seru juga karena mereka juga ngomongnya santai, jadi kayak ya udah kita ngebahas job tuh sambil canda gitu. Cuman kayak so far seru sih. Oke, tadi kan itu ada kesebut tuh Ocat sama Prian, mereka tugasnya ngapain nih di Ordev nih?
Karena aku Funker cuma 3 ya pas gitu kan, karena staff aku juga Iya, cuma mereka berdua. iya. Jadi kalau kerjanya si Ocat sih sama si Prian tuh katanya mereka mau nanti tukeran Funker gitu tiap berapa bulan. Jadi kayak katanya biar kerjanya nggak bosan, gak tau lah ngide suka-suka aja kan. Terus kayak ada yang jadi bingung nggak sih lo yang jadi kadif di sini siapa, gue apa mereka sih. Terus kayak apa namanya ya udah kayak kalau di Prian sekarang kemarin tuh di Instagram kalau kalian ngeliat itu yang organizational development definition itu yang bikin si Prian, jadi COD namanya, Contents of Organizational Development. Kalau misalkan si Ocat itu lagi ngerjain IPK, jadi itu kayak apa ya, kayak nilai buat ngenilai acara setiap divisi tuh berapa sih nilainya gitu, bagus enggaknya tuh acara. Tapi bagus enggaknya di sini tuh kayak kinerja dan performansinya, bukan kayak acaranya B aja gitu, enggak kayak gitu. Jadi tergantung performa sama kinerja gitu. Oke. Sejauh ini ada kendala nggak kerjanya organization development? Nanti deh kalau nggak salah aku tuh jadi nanti mungkin kalau kalian tahu aku ada funker namanya Om. Om tuh berarti apa namanya? Aku juga lupa ya. Oh, OKR meetings HMFT. Salah, OKR HMFT meetings. Jadi kayak kan bidang tuh banyak ya. Terus kayak aku di sini staffnya cuma 2 dan kayak kita mau meeting per bidang tuh bingung gitu karena kan banyak banget ngecekin QR satu-satu setiap divisi dan itu banyak. Nah, jadi kayak aku kendalanya mungkin di situ, dan karena aku ada kendala di situ jadi aku nambah staff gitu 2. Aku ngambil VP, HOC sama presiden gue ambil nggak tuh. Jadi staff sementara buat bantuin one-on-one meeting. Paling itu sih. Oke, terakhir nih mau nanya soal hashtag omniscient deity, itu keren banget tuh. Itu gimana tuh bisa, kan artinya tuh kalau misalnya gue Google Translate tuh Dewa Maha Tahu tuh. Iya, Itu artinya apa tuh? Gimana tuh? Jadi gue nggak tahu, nggak ada yang Tuhan kali, nggak ada yang astagfirullahaladzim. Jadi kayak satu apa namanya, aku kira tuh kayak hashtag tuh harus sesuai singkatan divisi gitu loh. Jadi aku kan OD ya, Organizational Development. Yeah. Terus Omniscient Deity ini kalau singkat OD juga kan. Jadi kayak aku tuh mikirnya itu, aku tuh susah-susah nyari hashtag tuh mikirin singkatannya biar sama. Nah terus kayak awalnya nggak kepikiran buat itu, tadinya hashtagnya maunya overall dan gitu, tapi menurut aku kayak kurang puas aja. Terus kan kayak si presiden kita sendiri kan demen yang kayak sejarah-sejarah gak jelas gitu, bukan gak jelas maaf ya, gitu deh pokoknya dia suka sejarah-sejarah yang berhubungan dengan entah gitu kan. Nah, terus kayak kepikiran gue nyari nama dewa gitu, terus kayak kebetulan kayak Omniscient Deity kayak dewa yang mau tahu, berarti kayak artinya tuh semua OKR dan kerjaannya si HMFT nih, BPMFT nih ya, kayak yang paling tahu tuh divisi kita gitu, kayak dia ngejalaninnya, orangnya berapa yang ngejalanin, terus kayak udah selesai apa belum, progresnya gimana gitu. Jadi plan itu. Keren. Kalau maksudnya. Oke, aku mau lanjut deh ke direktur selanjutnya. Boleh Kak Ceta, Talent Management Director. Halo, kenapa? Halo. Gimana Kak rasanya nih udah jadi TM Director sejauh ini? Gimana rasanya? Gitu-gitu aja Maksudnya sih. gitu aja. Apa? Gitu aja. Iya, emang sih gimana? Mungkin kayak ngerasa kayak seneng soalnya pekerjaannya gini atau gimana gitu, apa enggak ada, biasa aja. Oh, sebenarnya tuh lebih ke pusing sih ternyata. Kan dulu kan HR juga kan sebelumnya. Terus Iya. kayak aku Azra dulu. Terus sekarang intinya tuh kayak aku melanjutkan Azra. Terus mikir ternyata pusing juga dulu Azra. Sekarang aku juga pusing. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Gitu. Terus tadi ceritanya kalau bisa jadi TM Director tuh gimana Kak? Lebih ke karena aku dari
Tadi pertanyaannya apa? Bisa jadi TM Bisa director tuh jadi gimana ya kan? ceritanya? Ya. Lebih karena kemarin tuh dari awal aku lantik di HMFT, aku magang di divisi MSDA, terus aku lanjut jadi staff HR, terus sama ada juga diajak, ayo dong chat jadi direktur TM, ya udah daftar deh, terus dapet deh. Simpel itu sih sepertinya. Simple ya. Ya Em, simpel. eh, ada ini nggak kendala jadi TM director gitu yang pengen diceritain kayak keluh kesahnya itu gimana gitu? Sebenarnya kendalanya tuh lebih ke ngerjain kerjaannya sih. Saya kan kerjaan aku lebih ke yang kayak ke masing-masing personal orang-orang gitu ya. Jadi mungkin di situ susahnya karena harus approach personal, ngingetin ini, minta isi ini, bantuin ini. Jadi susah Hmm. ngobrol sama orangnya gitu. Dan merasa kurang orang juga, cuma ya sudah. Terus kalau gitu boleh dong Kak, aku mau tanya cara kerja TM tuh gimana ya? Kayak pembagian tugasnya tuh gimana gitu? Staffnya siapa aja gitu? Jadi kan aku punya 4 staff, ada Alia, Akmal, Dea, sama Ajeng. Nah, Hmm. tapi di samping itu aku juga punya 7 inisiatif gitu. Jadi aku bagi-bagi masing-masing inisiatifnya, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2 sesuai beban kerjanya gitu. Terus ya udah mereka megang masing-masing inisiatif itu. Terus jadi megang tanggung jawabnya dan tapi kerjanya bareng-bareng juga sih endingnya. Yang bisa dikerjain sendiri, coba kerjain sendiri, yang bisa bareng-bareng kerjain bareng-bareng gitu. Oke. Terus aku mau nanya ini deh Kak, hashtag well managed. Gimana tuh bisa dapat hashtag itu tuh Kak? Aku lama sih mikirnya, tapi nggak puas juga dengan hasilnya. Cuma karena namanya talent manajemen, jadi intinya Iya. kan untuk manajemen talent, manajemen anggota MFT gitu kan. Iya. Ya udah, kenapa well managed ya harapannya supaya bisa di manajemen dengan baik gitu sih masing-masing anggotanya, biar mereka bisa sesuai gitu sama tujuan MFT-nya, bisa ningkatin engagement-nya juga, jadi lebih termanage dengan baik. Oke. Kayaknya kalau dari gue itu dulu deh. Coba game, ada yang mau ditambahin nggak game? Kayaknya udah kebahas semua ya. Tadi udah ada Rika Azranya sebagai Vice President of HOC. Panjangannya saya mau ngomong Human and Organization Capital. Nah, terus kita juga udah ngebahas sebelum kita ngerekap dulu nih. Tadi Kak Azra tuh ngebawa nilai intinya itu pertama itu continuous learning, kedua itu achievement orientation, terus ketiga inklusif, dan keempat impactful. Itu sebenarnya pesan-pesan untuk para directornya. Betul gak Kak? Benar banget. Nah, bener banget. Terus habis itu setelah itu kita lempar ke Ica itu sebagai Director of PMD, atau bisa dibilang sebagai Project Management and Development. Terus kita itu tugasnya untuk ngurusin kepanitiaan di HMFT ITB kayak Wisjul, Wispril, Disnatalis, terus nanti bakal ada Wisokto. Dan selanjutnya juga kita sudah ngebahas divisi Bang Adit, yaitu Talent Development, yang staffnya cukup unik dan hanya satu-satunya. Dan untuk semangat untuk Bang Adit, karena staffnya sibuk banget kayaknya, Bang Arman. Dan setelah itu ada Bang Fuad nih. Bang Fuad itu sebagai Director of Talent Acquisition, yaitu nanti kerjaannya yang ngebuat para thinker sesuai dengan hashtagnya Create a Thinker. Terus juga ngebahas proker-proker yang cukup pusing juga, ada pipeline, ada itulah dan sebagainya. Kemudian itu juga selanjutnya ada Ordev, yaitu kadifnya yang si paling KMITB, yang paling tahu KMITB. Terus staffnya juga songong-songong ya, tapi lucu and asik. Staff-staffnya itu Ocat sama Prian. Dan juga paling unik, dia anggota sementaranya Kahim dan VP-nya. Ada itu cukup paling unik lah di ini divisi HOC. Kemudian yang terakhir ada talent talent development Director. talent
talent management, Talent management talent director. management, yaitu Iya. Kak Fabri Ceta, yaitu tugasnya yang tadi kayak ngerasa kurang orang, terus dan juga dia ngebawa hashtag well managed, yaitu lebih termanage lah, semoga HMFT ini. Sorry. Nah, karena udah ngebahas semua divisi di HOC, boleh nih Prap, langsung lah kita Oke. closing, udah malam-malam Closing juga dulu nih ya, kita guys. nge-tag Kita nih. Iya, udah sampai udah pada di capek. akhir podcast, udah banyak ngomong, kita udah banyak ngebahas. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini, semoga bermanfaat. Gua Prabu dan teman gua, Game Aper TV. kita pamit undur diri. 133 This is your captain signing out. See you on the next episode. Yeah. Bye-bye. Thank you para pendengar yang sudah dengerin Terima di sini. kasih. Bye-bye.